Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat ya. Kali ini kita akan membahas kembali ya untuk persiapan kalian menghadapi CPT UM/UNY tahun 2025 untuk domisili ya. Sebentar lagi kalian ujian, semoga dimudahkan ya. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk soal yang pernah keluar, yaitu tentang bangun ruang. Ini masuk ke limas ya, ada bangun ruang berbentuk limas. Soalnya seperti ini, diberikan sebuah limas persegi dengan panjang rusuk tegaknya 2 kali rusuk alasnya. Oke ya, ini namanya limas persegi ya. Ini kalau persegi maka sisi alasnya itu sama. Ini disebut sisi tegak ya. Ini disebut sisi tegak. Sisi tegaknya adalah 2 kali sisi alas ya. Oke, misalkan saya anggap ini adalah 2A, maka nanti ini adalah A. Selanjutnya, pernyataan berikut yang terkait limas tersebut adalah, oke, kita lihat ya, sudut dari sisi tegak limas, sudut dari sisi tegak limas, sisi tegak itu yang ini. Misalkan saya ambil sisi tegaknya adalah yang ini ya, deh. Ini namanya sisi tegak. Sudut sisi tegak limas, oke, lanjut ya. Terhadap sisi alas itu ini ya. Ini adalah sisi alas. Terhadap sisi alas diwakili oleh sudut antara rusuk tegak dengan rusuk alas. Rusuk tegaknya tuh mana? Rusuk tegaknya tuh ini. Rusuk alasnya mana? Rusuk alasnya tuh bisa ini ya. Apakah itu mewakili? Tidak ya. Tidak mewakili. Yang mewakili bukan itu, tetapi yang mewakili adalah bukan rusuk tegaknya ya, tapi tingginya sisi tegak terhadap rusuk alas. Harusnya ini yang mewakili sudutnya, bukan rusuk tegak terhadap alas, tetapi tinggi ya, tinggi sisi tegak terhadap alas ya. Jadi ini pernyataan yang tidak tepat. Sekarang kita lanjut. Sudut antara rusuk tegak dengan sisi alas bisa diwakili oleh sudut antara rusuk tegak dengan rusuk alas. Saya hapus dulu ya, ini paham ya dek? Oke. Sekarang kita akan analisis yang pernyataan kedua. Rusuk tegak itu ini ya, saya ambil contoh ini rusuk tegaknya. Rusuk tegak terhadap sisi alas. Sisi alasnya itu ini. Ini sisi alas. Sudut antara rusuk tegak dengan sisi alas itu adalah ini terhadap ini. Nah, inilah sudutnya. Oke. Apakah yang mewakili adalah rusuk tegak? Betul, rusuk tegak. Dengan rusuk alasnya, ini bukan rusuk alas, tetapi diagonal alas. Rusuk alas tuh yang ini. Ini rusuk alas ya. Tapi sudut antara rusuk tegak dengan sisi alas itu yang mewakili adalah rusuk tegak dengan diagonal alasnya ya. Berarti ini juga tidak tepat. Selanjutnya, tangen sudut antara rusuk tegak dengan sisi alas. Oke, ini ada tangen sudut antara rusuk tegak dengan sisi alas, rusuk tegak dengan sisi alas. Berarti ini ya, rusuk tegak dengan sisi alas, ini yang mewakili. Inilah sudutnya. Oke. Nah, jika kita punya persegi ya dek, persegi ini A, maka nanti diagonal sisinya itu adalah A akar 2. Berarti ini ke sana tuh A akar 2. Kita akan bagi menjadi 2 ya. Berarti A akar 2 kita bagi jadi 2, setengah akar 2. Maka nanti sini setengah akar 2. Nah, ada yang ditanya tangen. Tangen itu apa rumusnya? Tan desa ya, gitu ya. Tan alfa itu rumusnya adalah tan desa D. Misalkan saya buat segitiganya A, B, C ya. Berarti tannya adalah tan desa AC, depan sampingnya itu adalah BC. Iya. Nah, AC-nya berapa? AC-nya kita akan cari ya. Ya, untuk mencari sisi tegak, saya akan menggunakan cos aja ya, dek. Cos alfa, itu rumusnya adalah cos sami ya. Sampingnya itu adalah setengah akar 2A.
miringnya itu adalah 2A. Ya, coret-coret. Oke. Setengah akar 2 dibagi dengan 2 itu adalah 1/4 akar 2. Ini adalah cos alfa. Nah, rumusnya cos itu apa? Cos sami, ya, saya buat baru kayak gini. Ini alfa. Cos sampingnya itu adalah akar 2. 1/4 akar 2 kan sama aja akar 2 dibagi dengan 4 ya, Dek. Akar 2 dibagi dengan 4. Cos sami. Nanti ketemu deh depannya. Nah, depannya sama aja AC, gitu ya, Dek. Maka nanti sisi depan itu rumusnya adalah akar 4 kuadrat dikurangi dengan akar 2 kuadrat. Nah, ini perhitungannya lebih nggak susah ya. 4 kuadrat itu adalah 16. Akar 2 dikuadratin adalah 2. Maka akar 14. Nah, akar 14 kita letakkan di sini ya. Ini adalah akar 14, kita gunakan segitiga ini. Oke, maka nanti AC di sini sudah kita masukkan di sini ya. AC-nya itu adalah akar 14. Ya. Depan bagi samping, sampingnya itu adalah akar 2. Oke, maka jawabannya adalah akar 7. Akar 14 dibagi akar 2 ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Ya, selanjutnya ya, kita akan coba ada deret di sini. Nilai X pada barisan berikut adalah ya. Oke. Kita lihat ya, nomor 2. 8, 14, 24, 38, 56, X 104. Ya. 8 ke 14 maka nanti plus 6 ya, Dek. 14 ke 24 maka nanti plus 10. 24 ke 38 itu adalah 14 ya, ditambah 14. 38 kali 56 itu ada 16 kurangi 8, 8, 4 kurangi 3, 1 plus 18 ya. Maka kita lihat polanya di sini. 6 ke 10 itu adalah plus 4, 10 ke 14 itu adalah plus 4, 14 ke 18 itu adalah plus 4, maka ini berpola plus 4 juga ya. 18 ditambah 4 itu adalah 22. Maka nanti 56 ditambah 22, nilai X-nya adalah 78. Bisa ya? Ya, kita lanjut ya ke soal berikut. Pembuatan sepatu hop industri dilakukan melalui 2 tahap ya. Jadi ada pembuatan sepatu melalui 2 tahap. Tahap pembuatan bagian atas dan bagian bawah. Ini bagian atas sepatu dan bagian bawah sepatu. Ini adalah fungsi komposisi ya, kalau ada soal kayak gini ya, Dek. Masing-masing bagian sepatu terdiri atas 2 tahap, pemotongan pola dan pengeleman pola. Untuk kedua bagian sepatu, tahap pertama adalah pemotongan kulit menjadi pola ya. Oke, tahap pertama itu kulit jadi pola. Pemotongan kulit menjadi pola. Itu fungsinya adalah fx sama dengan 23x plus 4. Tahap kedua itu adalah pengeleman pola ya. Jadi polanya dilem menghasilkan sepatu. Ini adalah fungsi gx. Gx-nya sama dengan 14x plus 2. Saat ini tersedia 6 meter persegi kulit bagian atas sepatu dan 1,2 meter persegi kulit untuk bagian bawah sepatu. Dari informasi di atas, banyaknya produksi sepatu yang mungkin dibuat adalah, oke ya, Dek. Ini untuk bagian, ini adalah tipe soal komposisi fungsi ya. Kan dari kulit jadi pola, lalu dilanjut pola jadi sepatu. Jadi fungsi fx nanti lari ke fungsi gx, atau bentuknya adalah g bundaran fx. Ya, ngerjainnya kan dari belakang, maka nanti gfx, fungsi fx-nya nanti lari ke fungsi gx ya. Oke, maka g fx-nya itu adalah 23x plus 4. Lalu ini kita substitusikan ke fungsi g untuk masuk ke x ini ya. Jadi x ini kita diganti dengan ini. Maka nanti 14, x-nya saya ganti 23x plus 4 ditambah dengan 2 ya. 14 dikalikan 23 itu adalah 322 ya, 322. 14 dikalikan 4
itu kan 56 ya, 56 ditambah 2, maka nanti, oh ini ada X-nya, ditambah dengan 58. Inilah fungsinya. Lalu kita buat di sini ya. Untuk bagian atas kan prosedurnya sama ya, dari kulit jadi sepatu ya. Maka fungsi yang kita dapatkan 322X ditambah 58. Untuk bagian atas itu disediakan kulit 6 meter persegi, maka tidak boleh melebihi 6 meter persegi. Cuman di sini saya agak ada keraguan ya. Misalkan 58-nya kan pindah ruas ke kanan ya, maka jadi negatif 58. Negatif 58 ditambah 6 kan jadi negatif. X-nya nanti hasilnya negatif, jadi tidak mungkin ya. Karena saya buat di sini X itu adalah sepatu, jumlah sepatu yang didapat. Ya, jumlah sepatu nggak mungkin nilainya X. Jumlah sepatu nggak mungkin negatif ya Dek, atau kemungkinan soalnya ini menjadi 6000 kali ya, kita buat senti ya, 6M menjadi sentimeter, ini nggak ada perseginya, mungkin gitu ya Dek. Kita akan coba ya pakai pola seperti ini, maka nanti 322X kurang dari sama dengan 6000 dikurangi 58, 5942. Maka nanti nilai X kurang dari sama dengan 5942 saya bagi dengan 322, yaitu kurang dari 18,4. Karena ini bentuknya barang, kan barang nggak boleh koma-koma ya, nanti nggak jadi satu kesatuan. Jadi X-nya itu kurang dari 18 ya. Ini untuk bagian atas itu dapat membuat sejumlah sepatu bagian atas sebanyak kurang dari 18 ya, kurang dari sama dengan, berarti 18 bisa masuk. Selanjutnya untuk yang bagian bawah nih, dengan disediakannya 1,2 meter atau saya buat ini saya kali 1000 ya, 1200 meter, itu menghasilkan bagian bawah sebanyak berapa? 322X ditambah 58. Ini fungsinya sama ya, karena baik atas maupun bawah prosedurnya sama, dari kulit menjadi pola, dari pola menjadi sepatu. Ini fungsi yang kita dapatkan. Oke ya, 322X kurang dari sama dengan 1200 saya kurangi 58, yaitu 1142. Maka nanti nilai X-nya kurang dari sama dengan 1142 saya bagi dengan 322, yaitu 3,5 ya, 3,5, atau X-nya itu kurang dari sama dengan 3. Nah, karena ingin membuat sepatu ya, berarti kan atas dan bawah, kalau bawahnya cuma dapat 3 sepatu, berarti atas yang kita dapatkan juga 3 sepatu. Ini kan jadi satu paket ya, jadi sepatu. Jadi banyaknya produksi sepatu yang mungkin dibuat itu harusnya 3 ya deh, kemungkinannya 3. Nah, berarti saya akan pilih yang mendekati ya. Oke, jawaban yang tepat adalah 5. Ya, silakan ya pelajari kembali soal seperti ini. Terima kasih ya. Kita akan lanjut ya, coba untuk latihan soal fungsi ya di bidang komposisi fungsi pada aplikasi soal sebagai berikut. Ya, kita coba ya untuk soal berikut ya Dek. Suatu pabrik tepung dengan bahan dasar beras ya, bahan dasarnya adalah beras atau variabelnya X di sini, memproduksi tepung beras melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin ke-1 menghasilkan bahan tepung beras setengah jadi ya, dengan fungsi sebagai berikut. Y atau Fx sama dengan 1/9 X kuadrat dikurangi X ditambah 5. Tahap kedua menggunakan mesin kedua menghasilkan tepung beras ya, tepung beras dengan fungsi ini sudah jadi. Kalau tadi kan masih setengah jadi, ini fungsi jadinya yaitu GY. Kalau ini Fx, ini adalah GY. Jadi dengan XY dalam satuan ton gitu. Jika beras yang tersedia untuk suatu produksi sebanyak 9 ton, maka banyak tepung beras yang dihasilkan. Ini berarti kan setelah paket tahap 1 selesai, kita ke tahap kedua ya. Maka artinya fungsi Fx masuk ke fungsi G. Ya, jadi rumusnya adalah G bundaran Fx. Oke ya, maka nanti G Fx
Ya, G fx-nya itu adalah 1/9 x kuadrat. Oh, kita kalikan x-nya ya. Di sini x-nya, oh ya, di sini x-nya sudah ketemu ya, Dek. X-nya itu adalah 9 ton. Ya, bahan dasar berasnya itu 9 ton. Oke, berarti kita buat sini x-nya langsung 9. Maka kita masukkan sini 9 ya. 9-nya lari ke fungsi f, nanti berarti sini f9. Nah, kita langsung substitusikan saja, x-nya adalah 9 ya. Ya, berarti nanti 9 kuadrat dikurangi dengan 9, ini kita lari ke fungsi f di sini. Oke, ditambah dengan 5. Ya, maka nanti G, nah ini 9 kuadrat kan 81 ya. 81 dibagi 9 itu adalah 9. 9 kurangi 9 itu 0. 0 ditambah 5 adalah 5. Berarti tinggal kita substitusikan 5 ke fungsi G. Ini fungsi G-nya. Gitu ya. Maka nanti 7, 5-nya kita masukkan ya. Ini kan 7Y. Karena dia masuk dari fungsi Y. Y-nya lari ke sini. Ya, ditambah dengan 3 ya. 7 kalikan 5, 35. 35 ditambah 3 itu adalah 38. Yang dihasilkan adalah 38 ton untuk tepung berasnya yang sudah jadi ya, sebanyak 38 ton dengan bahan dasarnya 9 ton. Oke ya, bisa ya Dek. Kita akan bahas sampai soal ini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.